Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Salim dan NIM D1D1 18028, kelas A, Ilmu Tanah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan serta kesempatan sehingga saya dapat menyelesaikan tugas yang Bapak berikan. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa manusia dari alam jahiliyah ke alam yang terang benderang. Oke, saya akan menyampaikan narasi yang telah saya buat, yang dimana struktur tanah adalah susunan antara partikel-partikel tanah primer, bahan mineral seperti pasir, debu dan lempung, dan bahan organik serta oksida membentuk agregat tanah bahan padatan dan bertanah. Dan derajat keasaman tanah adalah reaksi tanah menunjukkan sifat keasaman atau alkalinitas tanah yang dinyatakan dalam nilai pH. Nilai pH merupakan banyaknya konsentrasi ion hidrogen di dalam tanah. Makin banyak, makin tinggi kadar ion hidrogen dalam tanah, maka semakin masam tanah tersebut. Indikator biologi yaitu mengukur banyaknya jenis serta banyaknya mikroorganisme di tanah. Sehingga setelah kita mengetahui semua itu, bahwa terjadi keterkaitan antara sifat fisik, kimia, dan biologi tanah, yang dimana mikroorganisme tanah yang bertanggung jawab atas pelapukan bahan organik yang pendaur unsur hara. Jumlah mikroorganismenya pula yang dijadikan sebagai indikator kesuburan tanah. Banyaknya mikroorganisme sangat berguna untuk menentukan tempat organisme yang berhubungan dengan sistem perakaran, sistem bahan organik, dan kedalaman profil. Kemudian adanya proses tersebut membentuk sifat fisik tanah yang dapat dilihat sebagai tekstur dan struktur tanah. Pembentukan agregat yang membangun struktur tanah sangat ditentukan oleh kadar bahan organik, jumlah dan jenis. Lihat, jenis kation yang mendominasi kompleks jerapan dan adanya zat-zat penyemen. Susunan tanah tersebut juga dipengaruhi oleh adanya fungsi sebagai salah satu pengaruh dari sifat biologis tanah. Dikarenakan fungsi ini pula, maka dekomposisi bahan organik dalam suasana masam dapat terjadi. Itulah narasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.